Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar kembali di kelas 3, yaitu sudah masuk di pembelajaran ketiga dengan tema 3 yang berjudul Benda di Sekitarku dan subtema 1 yang berjudul Aneka Benda di Sekitarku. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu 1. Siswa bisa mengidentifikasikan bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik. 2. Siswa dapat menuliskan cara penanggulangan masalah-masalah sampah plastik yang ada di sekolah. 3. Siswa bisa mengkonversikan satuan meter ke sentimeter dengan tepat. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah contoh benda, yaitu benda plastik. Siapa yang tidak tahu plastik? Plastik ini sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Plastik juga menimbulkan banyak masalah. Kira-kira masalahnya apa saja dan kenapa ya plastik itu bermasalah? Oke, sekarang kalian simak ya baik-baik pembelajarannya. Nah, sekarang benda-benda yang terbuat dari bahan plastik ada ember, gayung, dan botol air minum. Ada alasannya loh, kenapa 3 benda tersebut terbuat dari bahan plastik. Karena plastik itu memiliki sifat. Sifat yang pertama, plastik tidak dapat menyerap air. Yang kedua, plastik tidak mudah pecah. Yang ketiga, plastik itu sangat ringan. Dan yang terakhir, plastik itu mudah dibentuk. Maka dari itu, 3 benda yang sudah ditampilkan tadi terbuat dari bahan plastik. Akan tetapi, dari setiap benda-benda yang terbuat dari bahan plastik memiliki fungsi yang berbeda loh teman-teman. Apa saja perbedaannya? Berikut simak perbedaannya. Misalkan di sini ada ember. Ember ini terbuat dari benda plastik. Nah, fungsi ember ini adalah untuk menampung atau menjadi wadah air loh teman-teman. Contoh berikutnya ada plastik kemasan. Walaupun bisa juga dijadikan tempat wadah air ya, tetapi pada intinya plastik kemasan itu berfungsi menjadi wadah untuk menaruh barang-barang, misalkan belanjaan contohnya. Setelah dibahas tadi, kelihatannya plastik itu banyak ya manfaatnya untuk kita. Tapi teman-teman tahu nggak kalau plastik itu selain bermanfaat juga bisa menimbulkan banyak masalah. Kira-kira apa saja ya masalahnya? Jika sampah plastik menumpuk ataupun banyak di lingkungan sekitar kita ataupun di sekolah, masalahnya banyak ya teman-teman. Karena plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama, puluhan atau ratusan tahun untuk dia bisa hancur. Itu adalah masalah loh teman-teman. Tetapi setiap permasalahan, apalagi tentang sampah plastik, pasti ada solusinya. Ada 3 contoh cara kita menanggulangi sampah, khususnya sampah plastik, yaitu ada reduce, ada reuse, dan ada recycle. Reduce sendiri memiliki arti yaitu mengurangi penggunaan plastik. Contohnya misalkan ketika kita sekolah atau berpergian, kita membawa botol air minum sendiri ataupun tempat makan sendiri. Atau bisa saja jika kita ingin berbelanja ke pasar, ke minimarket, ke supermarket, kita bisa loh membawa tas dari rumah sendiri yang bahannya bukan terbuat dari plastik. Selanjutnya ada reuse.
Reuse artinya memanfaatkan kembali sampah plastik lalu dibuat kerajinan tangan. Misalkan ada tas yang terbuat dari bekas sampah-sampah plastik untuk ke sekolah, untuk bekerja, ataupun untuk kegiatan lainnya. Sangat berguna kan plastik sampah tersebut? Dan yang terakhir itu ada recycle. Recycle artinya mendaur ulang sampah menjadi barang baru. Nah, di sini ada contoh. Ada banyak sepatu bot bekas yang sudah tidak digunakan ataupun sudah rusak. Itu bisa loh teman-teman dijadikan pot bunga seperti ini. Lalu bekas-bekas makanan sisa kita di rumah yang selama ini kita buang di tempat sampah ternyata bermanfaat loh untuk dijadikan pupuk. Mau kan lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar rumah kita asri, bersih, dan hijau seperti ini? Untuk itu, marilah kita gunakan benda-benda berbahan plastik itu dengan bijak. Artinya, kita bisa daur ulang kembali sampah tersebut dengan cara 3R yang tadi ya, reduce, reuse, dan recycle, agar bumi ini selamat, supaya bumi ini bersih dari sampah plastik. Berikutnya, apalagi ya? Aha, saya punya ide. Sekarang kalian buat kelompok ya dengan anggota keluarga kalian. Tujuannya, kalian berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana cara-cara menanggulangi sampah-sampah plastik khususnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Supaya teman-teman tahu juga, kenapa sih selalu musyawarah ataupun berdiskusi? Karena musyawarah ini berkaitan erat dengan simbol kepala banteng yang terdapat pada lambang burung Garuda. Sesuai loh dengan Pancasila, sila keempat. Perlu teman-teman ingat ya, musyawarah itu sangat penting kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah musyawarah itu kita lakukan, sekarang kita akan mengkonversi satuan panjang meter ke sentimeter. Ini sudah pernah dipelajarin ya. Masih ingat kan tangga satuan panjang ini? Jadi, jika naik satu anak tangga, itu caranya dibagi dengan 10. Jika 2 anak tangga, dibagi 100. Nah, kalau turun satu anak tangga, itu dikalikan 10. Kalau 2 anak tangga dikalikan 100. Baiklah, materi kita sudah selesai. Tapi untuk penguatan, kalian diberikan tugas. 1. Cari 3 sampah plastik, lalu kalian lakukan kegiatan reduce, reuse, atau recycle. Pilih salah satu saja ya. 2. Musyawarahkan dengan anggota keluarga kalian tentang yang pertama, manfaat musyawarah. Yang kedua, sifat-sifat benda plastik. Yang ketiga, konversikan satuan panjang di bawah ini. A, 300 meter sama dengan berapa sentimeter? B, 900 cm dikurang 8 meter sama dengan berapa sentimeter? C, 390 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter? D, 8 meter dikurang 200 cm sama dengan berapa sentimeter? Yeay, selamat mengerjakan.